Ada anggapan di luar sana bahwa umat Hindu tidak pernah membaca kitab sucinya, tidak mengerti isi Weda, bahkan tidak pernah melihat atau bahkan tidak memilikinya. Apabila kita jujur, hal ini merupakan kebenaran. Sebagian besar umat tidak pernah membaca kitab suci Weda dengan segala macam alasan dan keterbatasannya. Dalam kesehariannya mereka lebih banyak mempedomani sumber-sumber agama di bawahnya dalam menata kehidupan dan dalam melaksanakan upacara keagamaan. Pada kesempatan ini saya mencoba memberikan gambaran besar tentang kitab suci Weda berdasarkan salah satu sumber yang ditulis oleh Divya Bhavali yang saya kutip dari internet. Pengantar singkat tentang Weda, yang secara harafiah berarti, pengetahuan, adalah kitab suci tertua dalam agama Hindu yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Mereka pertama kali muncul di India kuno sekitar tahun 2000 SM. Dengan kedatangan bangsa Arya. Weda secara luas dianggap sebagai apaurushia atau tanpa penulis, karena pengetahuan tersebut diyakini telah diterima oleh para resi langsung dari sumber ilahi ketika mereka sedang dalam meditasi mendalam. Ini adalah pengetahuan tentang seluruh kosmos yang diturunkan secara lisan dari seorang guru kepada sisya, muridnya. Para guru hanya memilih orang-orang tertentu sebagai sisya mereka, yang menurut mereka mampu memahami, mempertahankan, dan menerapkan ajaran mereka dengan benar. Para sisya harus menghafal semua Weda persis seperti yang diajarkan kepada mereka untuk melestarikan esensinya dan melanjutkan tradisi guru sisya parampara. Berabad-abad kemudian, Weda akhirnya didokumentasikan dan disusun oleh Ved Vyasa antara tahun 1500–500 SM. Para sejarawan menyebut periode ini sebagai zaman Weda. Jenis Veda. Weda pada dasarnya dibagi menjadi 4 bagian, berisi doa, himn, pujian, dan ajaran agama. Pertama, Rigveda. Kata Sanskerta Rig berarti memuji, dan Veda mengacu pada pengetahuan. Ini adalah kitab suci Veda yang paling kuno. Terbagi dalam 10 kitab atau mandala, terdiri dari 1.028 himn, dan 10.600 syair serta mantra Gayatri yang terkenal. Himn-himn ini adalah cerminan dari getaran ilahi yang dialami oleh orang bijak. Mereka dinyanyikan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi kejahatan internal dan eksternal. Rigveda menganjurkan pemujaan terhadap 5 kekuatan alam yang juga membentuk tubuh manusia, seperti bumi, Prithvi, air, jalam, api, agni, angin, vayu, dan langit, akash. Dewa-dewa seperti Indra, Soma, Agni, Varuna, dan Mitra adalah dewa-dewa utama yang dianggap sebagai avatar Brahman yang melingkupi segalanya. Rigveda sebagai kitab suci memuat rincian tentang asal-usul alam semesta, tujuan keberadaan manusia, cara hidup, dan upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam eksistensial yang jarang terjawab. Kedua, Samaveda. Samaveda ini terdiri dari 1.549 bait dan mencakup 2 segmen. Kumpulan 4 melodi yang disebut Saman, dan kumpulan bait dan himn lainnya yang disebut Achika. Kitab suci ini juga dikenal sebagai kitab nyanyian, menambahkan sentuhan musik pada himn yang dilantunkan dari Rigveda. Pada masa itu, para pendeta Hindu menyanyikan lagu-lagu suci selama upacara keagamaan yang membantu membangun tradisi musik dan tarian klasik India yang masih dipraktikan hingga saat ini. Weda ini juga merinci peraturan dan ketentuan memainkan alat musik kuno seperti vena atau harmonium. Melodinya dianggap menginspirasi tarian yang jika dipadukan dengan liriknya akan mengangkat jiwa. Kariga, Yajurveda. Yajurveda terdiri dari Yajus, yang merupakan mantra suci yang dinyanyikan selama pengorbanan dan upacara keagamaan. Ini adalah kompilasi dari metode yang benar dalam melantunkan mantra dan melakukan ritual keagamaan. Umumnya,
Ritual semacam itu dilakukan oleh seseorang sebelum api kurban atau yajna, dengan tujuan tertentu. Tujuannya tidak hanya sebagai pedoman dalam upacara keagamaan, namun juga untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Karena penerapan praktisnya, Yajurveda adalah kitab Weda yang paling banyak diikuti dan masih digunakan oleh para pendeta Hindu selama upacara keagamaan. Kitab ritual dibagi menjadi dua bagian, Krishna Yajurveda, juga dikenal sebagai Taittiriya, dan Shukla Yajurveda, juga dikenal sebagai Vajrasaneyi. Krishna Yajurveda, hitam, mengacu pada bagian teks yang ambigu dan tidak terorganisir dengan baik, sedangkan syair Shukla Yajurveda, putih, jauh lebih jelas dan terorganisir secara sistematis. Dibandingkan dengan Rigveda, Yajurveda lebih baru dan ditulis dalam bahasa yang lebih sederhana. Atharva Veda. Yang terakhir dari 4 Veda adalah Atharva Veda, juga dikenal sebagai Veda Rumus Ajaib. Karena teks Weda ini sangat berbeda dengan ketiga kitab sebelumnya dalam hal gaya penulisan, bahasa, dan isinya, beberapa sejarawan bahkan tidak menganggapnya sebagai Weda. Ia mengajarkan berbagai mantra, doa, dan himne yang antara lain digunakan untuk mengobati dan menyembuhkan berbagai penyakit, memperpanjang umur seseorang, dan mengusir roh jahat dengan ilmu hitam. Ini dibagi menjadi 20 buku dan berisi salah satu spekulasi paling awal tentang pengobatan dan pembedahan, serta 730 himne dan 6.000 mantra. Kedokteran gigi, embriologi, bedah plastik, pengobatan patah tulang, dan penggunaan obat-obatan herbal termasuk di antara banyak disiplin ilmu yang dipelajari. Structure Veda. Siddhyap Veda Menkakap Empat Bagian Utama. Samhitas. Samhitas adalah bagian pertama dari setiap teks Veda. Ini merupakan mantra atau hymn yang didedikasikan untuk dewa dan alam. Masyarakat pada masa itu memuja unsur alam sebagai dewa. Mereka mengamati lingkungannya dengan cermat dan melihat bahawa setiap elemen memainkan peran berbeza dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Brahmana. Para Brahmana menyusun bagian kedua dari Weda. Itu adalah komentar prosa yang mencoba menjelaskan pentingnya ritual dan pengorbanan yang disebutkan dalam Samhitas. Mantra menjadi lebih sulit dipahami oleh generasi muda seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penjelasan rinci mengenai situasinya menjadi perlu. Akibatnya, gaya para Brahmana cukup jelas. Aranyaka. Aranyaka adalah bagian ketiga dari Weda dan berfungsi sebagai jembatan antara ritual Brahmana dan filosofis Upanishad. Mereka diciptakan oleh para pertapa yang bermigrasi ke hutan untuk mencari kepuasan spiritual. Kurangnya sumber daya di hutan memaksa mereka memikirkan cara baru untuk melanjutkan sadhana, karena mereka tidak dapat melaksanakan yajna konvensional atau melakukan ritual. Saat itulah Aranyaka diciptakan untuk menjadi panduan meditasi. Teks-teks ini tidak menjunjung tinggi ritual dan pengorbanan, dan lebih memilih fokus pada filsafat dan meditasi. Upanishad. Istilah Upanishad secara harfiah berarti duduk di kaki guru Anda untuk menerima pengetahuan. Mereka sering disebut sebagai Vedanta, yang secara harfiah berarti akhir dari Weda. Ditulis dalam bentuk prosa dan syair, teks-teks ini membahas filsafat, meditasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ontologis mengenai ritual dan pengorbanan. Umumnya merupakan diskusi antara seorang guru dan seorang sisya mengenai topik yang kompleks. Biasanya murid mengajukan pertanyaan dan guru menjawabnya. Upanishad mengasah jiwa manusia melalui pembahasan kesadaran universal, jiwa, siklus kelahiran dan kelahiran kembali, pembebasan, dan alam semesta secara keseluruhan. Hal ini mendorong siswa untuk mempertimbangkan tujuan mereka berada di dunia ini dan menjalani kehidupan yang bermakna.
Ada 200 Upanishad yang diketahui, namun saat ini hanya 108 yang tersedia. Aitreya, Rigveda, Kena, Samaveda, Isya, Shuka Yajurveda, Katha, Krishna Yajurveda, dan Prashna adalah beberapa Upanishad, Atharva Veda, yang populer. Mundaka, Mandukya, Chandogya, Brihadaranyaka, dan Taittiriya adalah antara lain. Weda membantu manusia menyadari sifat aslinya. Pengetahuan yang dikandungnya adalah setua waktu dan diterima langsung dari kesadaran universal oleh para bijak. Ini membantu dalam membedakan antara apa yang benar dan salah, memberikan bentuk manusiawi pada prinsip dan gagasan, seperti Indra, Agni atau Varuna, membuat kita berhubungan dengan mereka dan menanamkan prinsip tersebut. Tujuan utama Weda adalah membantu pencari menemukan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi.